Assalamualaikum, welcome back. Halo, kali ini kita akan bikin molar bag. Yaps, drawstring bag yang motifnya kayak gigi geraham ini ya. Nah, hasil akhirnya dapat diameter 12 cm, tingginya kurang lebih 14 cm. Nah, tali serutnya juga seperti ini. Simak videonya sampai habis ya. Nah, alat dan bahannya yang dibutuhkan ini ya. Oke, kita mulai aja ya bikin alasnya. Oke, mula-mula kita bikin magic ring ya. Isinya kita isi dengan 7 single crochet. Oke, kita bikin 7 single crochet dalam satu magic ring seperti ini. Single crochet biasa. Oke, 3 4 5 6 dan 7. Lalu kita kencangkan bagian yang pendek seperti ini. Oke, lalu kita slip stitch. Oke, row pertama kita masih pakai slip stitch ya, kayak gini. Oke, slip stitch, lalu kencangkan lagi bagian yang pendeknya. Lanjut kita bikin 1 CH dulu, lalu row keduanya kita bikin increase dalam setiap lubang. Jadi dalam 7 lubang itu kita isi dengan masing-masing lubang 2 single crochet. Buat sepanjang row ya, sampai hasilnya nanti ada 14 dalam satu row ini. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah selesai, kita masih pakai slip stitch ya untuk lanjut row ketiganya. Oke, lanjut row ketiga boleh pakai slip stitch atau boleh langsung bikin single crochet seperti ini. Nah, karena ini aku bikin langsung single crochet dalam yang pertama, stitch pertamanya aku tanda dulu ya biar nggak lupa. Nah, tadi udah dihitung 1 single crochet, jadi lubang kedua kita bikin increase ya. Nah, kita pakai rumus XV kayak gini. XV, nah V nya kita bikin increase, kita bikin X lagi row selanjutnya. Oke, row selanjutnya bikin seperti ini, lalu kita bikin increase di lubang yang selanjutnya. Bikin seperti itu sepanjang row ya. Nah, untuk row selanjutnya ini bagian increase ya, bagian V-nya ini X-nya, ini V kayak gini V, ini X dan ini V. Nanti kita akan bikin di setiap ujungnya V seperti ini. Di ujungnya V ini, nah di sini kita bikin increase lagi. Oke, jadi di bagian V yang di ujung kita bikin increase. Jadi kita nggak perlu hitung. Nah, ini aku bikin 2. Terus ini ujungnya V. Nah, sebagian sini kita bikin increase seperti ini. Oke, ini tipsnya ya, biar kita nggak perlu hitung. Jadi kita bikin SC di ujungnya V, ini kita bikin increase-nya. Seperti itu lanjut sampai row 12 ya. Jadi kita hitung sampai row ke-12 tapi tanpa menghitung rumus. Nah, ini jadinya kayak gini nih kalau udah sampai row ke-12. Nah, dia V-nya itu akan ngikutin alur aja. Increase-nya ngikutin alur sampai row ke-12. Oke, kita udah jadi alasnya seperti ini. Nah, ini karena alasnya udah jadi, kita akan lanjut bikin badannya. Nah, kita akan bikin badan tasnya ini. Yang pertama, row pertama dari badan itu kita bikin single crochet tapi back loop ya. Kita ambil 1 serat aja di bagian dalam seperti ini. Oke, bagian dalamnya kita bikin single crochet yang namanya single crochet back loop. Oke, bikin back loop seperti ini sepanjang row ya. 1 row aja. Jadi nanti kalau udah sampai ujung row, stop dulu ya, baru kita lanjut proses selanjutnya.
Oke, single crochet back loop udah selesai, kita lanjutkan di sini. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Jadi dia itu ada batas yang kelihatan kalau tasnya itu bisa berdiri nanti. Oke, lanjut row 3 row single crochet seperti biasa. Sebanyak 3 row berturut-turut itu kita crochet seperti biasa. Nah, sudah mulai kelihatan ya kayak gini. Nah, kita akan mulai membuat motif molarnya. Si gigi geraham ini akan kita mulai buat ya. Oke, kita buat. Pertama-tama kita bikin dulu 3 chain. 1 2 maaf, kita bikin 2 chain, lalu kita lompati 2 lubang seperti ini, terus bikin DC di lubang yang ketiga kayak gini. Nah, bikin DC di lubang yang ketiga, keempat DC, lalu kita bikin lagi 2 chain, lompati 2 lubang, 1 2, yang ketiganya kita isi dengan DC, keempatnya isi dengan DC lagi, jadi 2 CH 2 DC. Buat seperti itu sepanjang row, jadi 2 CH 2 DC seperti ini. Oke, sebelum ganti row atau sebelum mengakhiri row, kita ganti benang dulu. Kita ganti benang warna benangnya sesuai pilihan teman-teman ya. Oke, kita udah ganti warna benang. Selanjutnya kita akan bikin 1 chain dulu untuk memulainya. Nah, baru kita isi bagian yang kosong itu dengan 2 DC. DC nya itu kita ambil di row yang kosong itu, yang row sebelumnya itu. Sini kita kasih jarak dengan 2 chain. Prosesnya sama dengan yang tadi, cuma bedanya DC nya itu kita ambil di row yang sebelumnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, bagian yang udah terisi itu kita lompati lagi dengan 2 chain, isi lagi dengan DC seperti ini. Isi bagian kosong dengan DC. Prosesnya sama kayak yang tadi sebenarnya. Ya, kayak gini terus ya sampai sepanjang row. Jadi sampai row itu berakhir. Nah, row selanjutnya kita ganti warna benang lagi seperti ini. Nah, selanjutnya aku pakai warna yang oranye tadi. Silahkan teman-teman kombinasikan sendiri ya warnanya. Oke, row yang ini prosesnya sama dengan row sebelumnya, jadi cuma pakai 2 CH dan 2 DC saja. Nah, bagian ini kita isi dengan 3 ya, 3 chain untuk mengawali bagian yang diawali dengan chain. Bagian yang diawali dengan DC kita awali dengan 1 chain. Oke, kita lanjut. Bagian yang kosong ini kita isi dengan double crochet, 2 double crochet seperti ini, lalu
kita kasih jarak 2 chain, lalu isi lagi dengan double crochet lagi di bagian yang kosong. Prosesnya sama seperti itu terus, cuma ganti-ganti warna aja. Nah, untuk pergantian warnanya silahkan teman-teman sesuai dengan keinginan sendiri ya, tidak ada patokan harus warna ini atau setelah ini harus warna ini, nggak masalah, kreasikan sendiri untuk warnanya teman-teman ya. Nah, kita lanjut sampai row ini berakhir seperti ini terus, nanti selang-seling terus warnanya ya, sampai untuk akhir row itu diusahakan untuk menggunakan warna yang sama dengan di awal row motifnya itu, seperti ini. Nah, nanti prosesnya selanjutnya ngikutin yang di bawahnya lagi sama. Nah, ini udah mulai membentuk kayak gini, nanti lanjut sampai atas motif si gigi geraham ini ya. Nah, seperti ini aku udah bikin 4 kali warnanya, dan yang terakhir aku pakai warna yang senada dengan yang di bawah. Nah, ini untuk mengakhiri row seperti ini. Bagian yang kosong itu kita akan tetap isi dengan DC, awali dengan 1 CH kayak gini. Terus bagian yang kosong ini kita isi dengan DC ya, seperti biasa. Nah, kalau udah diisi DC kayak gini, lanjut yang bagian DC ini di bawahnya kita isi dengan single crochet. Jadi nggak diisi pakai chain ya, tapi diisi dengan single crochet. Nah, bagian kosong isi lagi dengan double crochet, isi dengan DC, double crochet. Bagian ini kita isi dengan single crochet, seperti itu terus. Jadi motifnya sudah tertutup atau sudah diakhiri ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengakhiri motifnya, kita isi atau kita buat sebanyak 5 row single crochet biasa. Nah, teman-teman boleh pakai sistem memutar atau tanpa slip stitch, atau tetap bisa pakai slip stitch. Nah, ini aku masih pakai slip stitch terus ya. Jadi sebanyak 5 row ini kita buat single crochet seperti biasa ya. Nah, kayak gini udah nih. Oke, terus untuk ini udah aku bikin 5 baris ya. 5 baris, terus kita siapin 8 penanda. Kalau nggak ada bisa pakai warna yang lainnya buat kasih tanda, pakai benang juga nggak apa-apa. Nah, ini aku pakai penanda atau stitch mark. Nah, ini kita akan bagi kayak gini. Pertama kita bagi 2, terus bagian sampingnya kita lipat kayak gini, bagian samping satu lagi kita lipat lagi seperti ini. Nah, jadi ini bagiannya udah terlipat kayak gini ya, pas kayak gini. Sama, usahakan sama ya kayak gini. Nah, kalau udah kita pakai alat bantu ini, hakpennya. Nah, kita akan bikin tanda. Jadi kita tusuk aja dari depan kayak gini. Nah, kira-kira itu ada di sepertiga bagiannya yang kirinya. Oke, kayak gini. Nah, jadi ini tanpa menghitung ya, tanpa menghitung karena cukup pakai penanda aja. Nah, kita tanda di bagian yang atasnya ini. Kita kasih tanda pakai stitch mark atau boleh pakai benang ya, dibuat simpul di bagian yang udah kita tanda itu. Seperti ini. Nah, kita udah tanda kan yang bagian sini, lanjut yang bagian sebelahnya. Nah, dikira-kira sepertiga bagian di sebelah kanan kayak gini. Oke. Kalau udah, kita kasih tanda lagi. Nah, kita kasih tanda di bagian ini. Jadi ada 8 tanda nanti ya. Ada 8 lubang untuk
membuat lubang tali serutnya. Oke, kita kasih tanda seperti ini, terus sebanyak 8. Kalau dibuka jadinya kayak gini ya. Nah, ini kan posisinya seperti ini. Oke, nah kita siap untuk mulai bikin lubangnya. Oke, untuk lubangnya sendiri, bagian yang tidak ada penandanya kita bikin single crochet seperti biasa. Oke, kita bikin single crochet seperti biasa. Nah, kayak gini single crochet. Lalu di bagian penanda itu kita kasih dia jarak 2 chain kayak gini. Nah, lalu kita lompati 2 lubang. Jadi yang di penanda dan 1 lubang setelahnya. Baru lubang yang ketiga setelah lubang ketiganya kita bikin single crochet biasa. Nah, ini masih bikin lubang ya, jadi kita bikin SC biasa di lubang itu kayak gini. Terus pas bagian penandanya langsung kita skip bagian yang kita kasih tanda itu, kita skip pakai 2 chain, lalu kita lompati 2 lubang dan kita bikin single crochet seperti biasa lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bagian penandanya kan. Nah, ini udah kelihatan lubangnya kayak gini. Oke, nanti row selanjutnya kita bikin 4 row single crochet biasa. Nah, kali ini kita akan bikin tali serutnya ini. Aku pakai 2 warna ya, kayak gini. Tali serutnya ini aku bikin pakai foundation cord. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, karena aku mau 2 warna yang berbeda, boleh teman-teman pakai warna satu warna juga nggak apa-apa. Ini aku pakai 2 warna biar mudah kayak gini. Nah, kita buat simpul dulu. Boleh dibuat simpul kayak tadi, atau boleh diikat. Nah, ini kayak gini caranya ya, teman-teman. Oke, bagian yang warna itu kita pegang di bagian atas. Yang satunya kita lilitkan kayak gini aja. Oke, lilitkan yang bawah, ambil yang atas. Lilit yang bawah, ambil yang atas. Ups. Nah, lilitkan yang bawah, ambil yang atas. Lilit yang bawah, ambil yang atas. Begitu terus selanjutnya. Itu foundation cord ya, sampai panjang yang dibutuhkan kayak gini. Ini aku bikin 40 cm. Oke, udah bikin tali serutnya. Dan tasnya juga ini udah jadi. Ini aku tadi setelah bagian lubang itu aku bikin 3 row single crochet dan diakhiri dengan warna yang beda kayak gini ya. Oke, udah aku rapikan juga. Lanjut, kita akan bikin handle-nya langsung di badan tasnya. Nah, kita bikin di bagian samping ini ya. Nah, kita akan bikin 4 single crochet bolak-balik sebanyak 30 cm. Maaf, sepanjang 30 cm. Nah, bagian handle-nya kita ambil di bagian samping ini ya. Ini bagian yang paling samping. Nah, ini kan kayak gini. Ini kalau dilipat. Nah, ini bagian samping kanan kiri. Kita mulai di bagian yang kanan. Nah, karena kita mau bikin 4 single crochet, jadi kita mulai di bagian yang sebelum 4-nya. Jadi di stitch yang sebelumnya itu kita mulai kayak gini. Kita mulai ambil benang kayak gini. Nah, baru kita mulai ambil dari bagian jadi kita ambil dari row 1, misalnya row 1 sama row 2. Kita ambil tusuk kayak gini ya. Masuk, baru kita buat single crochet 1. Oke, ini bisa ditarik yang bagian pendeknya. 2 single crochet, jadi lubang depan masuk ke belakang.
Nah, seperti ini kita udah bikin 4. Kita bikin satu chain seperti biasa kalau bikin handle. Terus kita bikin single crochet lagi seperti biasa ya. Nah, karena udah terbentuk ini chainnya, single crochetnya, jadi kita langsung aja bikin ini. Nah, udah 4 kayak gini, tinggal satu chain, lalu kita balik, kita bikin lagi single crochet. Nah, bikin handle seperti biasa pakai single crochet bolak-balik. Nanti bikin sepanjang 30 cm ya, atau boleh lebih, terserah mau teman-teman. Ini aku pakai handle yang pendek. Oke, nah bikin kayak gini bolak-balik terus. Nah, bagian yang belakang ini bisa kita masukkan ke dalam biar rapi. Nanti teman-teman bikin simpul lalu dirapikan. Nah, buat handle yang panjang seperti ini terus bolak-balik aja ya. Handlenya udah selesai, ini kira-kira 30 cm kayak gini ya panjangnya. Nah, kita akan berakhir di bagian di sisi kanan. Kita berakhir bikin handlenya itu di sisi kanan kayak gini ya. Nah, jadi karena kita mau langsung sambungkan ke badan tasnya kayak gini. Oke, kita langsung sambungkan ya. Nah, ini aku berakhir di bagian sisi kanan kayak gini kan. Nah, baru kita masukkan di sini, tapi akan kita tembuskan kayak tadi di badan tasnya seperti ini. Jadi langsung kita sambungkan atau kita jahit langsung pakai single crochet. Kalau seumpama menurut teman-teman kurang rapi, boleh dijahit pakai jarum tapestry, nggak masalah. Tapi akan lebih kuat kalau dirajut langsung seperti ini, baru dijahit pakai jarum tapestry. Nah, ini aku cuma bikin single crochet kayak gini ya. Nah, bikin single crochet kayak gini, ini udah selesai, udah disambung. Kita gunting, terus kita rapikan dulu. Pasang tali serutnya kayak gini, ini udah siap semuanya. Nah, si gigi geraham udah siap dipakai. Ini tali serutnya dipasang dulu ya. Pasang dari depan, ikutin alur aja keluar, terus dimasukkan lagi bagian ini. Nah, bagian depan harus keluar semua kayak gini. Nah, oke, kita rapikan ya. Kita ikat dulu. Nah, seperti ini dan siap. Tas serutnya sudah jadi. Oke, selamat mencoba crafter. Semoga berhasil ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.